Itu pertanyaan saya pertama tadi 6,5% menurut Mas Bima sebagai seorang ekonom dari kacamata ekonom, angka yang politis atau memang sudah sewajarnya segitu bahkan lebih tinggi gitu? Jadi sepertinya Pak Prabowo ingin terlihat populis, ingin terlihat dapat dukungan dari buruh, sehingga seolah-olah ya seperti judulnya teman-teman ini, pertarungannya nanti akan ada di level-level Dewan Pengupahan tiap daerah. Di Gitu. daerah ya. Jadi lo Guys, di Yang studio udah ada ikut-ikut. Mas Anggalia ZRF, redaktur pelaksana Detik Lu Finance. ngikut-ngikut. coba Gua beli kasih lihat duluan. dong Duluan. Potterhead. Gua Loh, beli duluan. kok sama Nih, yang lebih buluk siapa yang lebih buluk? Tuh, guys. Keren. Zoom, Emang zoom, harus zoom. Nah, Oh, ini tuh apa bromance kita di ini kantor ya? enggak, Enggak, Bukan. gua beli duluan. kita lagi mempromosikan itu yang jualan. Tapi itu udah Sharing, langka sekarang di sharing. mana-mana. Oh Masa sih? iya. Iya, jadi Ini tuh eh, stiker, Mas. Apa gimana? Iya, Ditempel di buat case. naro apa tuh? nih jadi Sekarang lo buat bukan case orang-orang ya? yang Bukan, pakai bukan. kartu e-money kemana-mana tuh kayak kita kalau misalnya ngetap tuh tinggal gini. Tinggal gini Iya, doang. Iya, 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 iya. Jadi Gitu. lihat orang tuh kayak keren ya. Oh, Itu doang. Tapi maksudnya ya, yang di highlight kan adalah Slytherin ya. Kok sama house-nya? Iya. Iya, Apakah orang-orang finance harus karena kita Slytherin? berbisa. Alah, Seperti ular. Ular. Seperti ular. Justru yang bisa nih bisa lebih banyak isi dompetnya tahun depan. Oh, aku kira bisa Amin. gila. Bisa gila juga kalau misalnya semua Iya. yang direncanakan pemerintah untuk mengerek pajak lebih banyak lagi itu juga kejadian gitu ya. Tapi kita mau bahas dulu dari sisi UMP deh, ini kan juga lagi sedang baru saja diumumkan kemarin minggu lalu ya Mas ya dari Betul. Pak Prabowo bersamaan dengan rencana makan siang gratis kalau nggak salah waktu Iya, itu yang dan sudah dari 15.000 ke kan 10.000. budgetnya jadi 10.000 rupiah. Bahkan sebetulnya juga Pak Prabowo juga sudah mulai survei tuh ya ke tambak-tambak juga, ke salah satu tambak sebetulnya ya, Oke. untuk menjadi sumber apa sih, bukan sumber, Supply makanan supply-nya untuk lah, MBG makan gitu. siang bergizi. But we're ya. going to talk about UMP first karena ini katanya Hmm. menjadi redaksionalnya Detik Sore sih oase di tengah hangatnya PPN 12%. Bisa Angin aja sih segar. nih Yansa. Uh. Gimana Mas Angga ini pemerintah akhirnya menaikkan UMP 6,5%. Angka yang masih di bawah dari tuntutan buruh kemarin, nuntutnya 8-10%. Mhm. Tapi gimana? Apakah angka ini hitungannya yang paling adil Rasional, buat mhm. semuanya? angka ini angka yang gede. Gede Karena hitungannya. sebelumnya belum pernah segede ini. 5 ya kemarin Coba lu tahun cek lalu deh. ya kalau nggak salah. Ya rata-rata 3, 4, 5. Ini tuh surprisingly gede banget. Dan yang paling kaget di sini pasti pengusaha. Ya. Tiba-tiba disuruh naikin sebesar itu kan, makanya di beberapa berita coba mana hitungan pemerintah katanya. Menurut mereka memang gede banget. Buat kita buruh, kita juga buruh kan. Exactly. Iya dong, kita kan buruh juga ini. Betul. Buruh kita Masih dipekerjakan ini- orang lain. ini kabar baik. Mhm. Tapi karena nilainya terlalu gede, kita agak curiga. Bisa nggak ngikutin? Ya. Mhm. Karena ini kan harusnya kesepakatan kan, Iya. kesepakatan dari pemerintah sama serikat buruh sama Pengusaha. usaha. Hire, ya. Sanggup nggak segede itu gitu. Mungkin ini kan sebenarnya acuan aja, acuan nanti masing-masing daerah kan ngitung inflasinya berapa dan lain-lain, ada faktornya. Biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Nah tapi karena ininya kegedean, kita nggak tahu nih apakah boleh diperbolehkan di bawah itu atau gimana. Nah itu kita lihat nanti. Masih ada protes dari pengusaha berarti. Ada pengusaha jelas, iyalah pengusaha kan pasti pengennya yang kecil. Dia pengennya kalau misalnya inflasinya, let's say inflasinya 3 gitu, ya udah 3 koma deh naiknya gitu, biar naiknya dikit gitu. Pasti kayak gitu, karena misalkan inflasinya 3% dia naik 6, berarti kan 2 kali lipat tuh dari kenaikannya, dari kenaikan inflasi. Bisa boncos kali pengusaha gitu kan. Gimana prosesnya biar bertemu kesepakatan ini? Maksudnya kan pemerintah kan nggak bisa ujuk-ujuk bikin aturan habis gitu ya pengusaha harus iya dong, kan aku yang bikin. Kalau dulu tuh dulu tuh panjang lah, Iya, pokoknya iya. ada ngobrol sama buruh, ngobrol sama pengusaha dan lain-lain. Nah ini entah kenapa agak cepet nih, tiba-tiba ditentuin terus tinggi lagi. Makanya ada beberapa pengusaha, ini dasarnya apa, minta hitungannya Iya. gitu. Ya kita sih sebagai buruh seneng-seneng aja kita dorong. Iya. Kalau bisa naik. The higher the better ya. Iya naik sebesar itu, karena contoh Jakarta itu kan udah 4 berapa sekarang. Kalau dinaikin 6% aja udah nembus 5.
lumayan gede gitu. Berarti kan yang baru udah 5-an bukan sih? Belum ya, belum 4,8. 4,8 iya, atau 9 begitu. gitu. Yang 5 tuh Iya. di Kerawang sama itu yang gede. Iya. Nah ketika naik jadi 5 berarti kan ya oke lah, orang yang baru lulus kuliah Langsung dapat kerja 5. tuh dapatnya 5, itu kan lumayan lah gitu hitungannya. Nah itu Ya, yang kalau Mbak, di UMP ya kalau Di nah lapangan. makanya pengusaha di juga lapangan kayaknya nggak. nanya dulu nih yang bener gimana gitu. Kok bisa tiba-tiba segede ini gitu. Kalau buruh pasti seneng lah. 5 Gitu. juta juga sebenarnya angka kalau misalnya kita lihat di beberapa artikelnya Detik Finance nanyain ke perencana keuangan, 5 juta itu hitungan yang sangat rasional bisa hidup di Jakarta walaupun pada akhirnya subjektif ya. Ya Mas Angga ya. tergantung juga. Hmm. Tapi mungkin kan UMP itu dihitungnya dengan pakai data statistik yang pengeluaran sekian per bulan gimana tingkat ekonomi dan lain-lain kan. Mungkin bisa sih 5 tapi ya ngepas lah. Gitu. Ngepas. Tapi Hidup buat orang yang baru sendiri lulus gitu. gitu kan UMP kan upah minimum provinsi Ya. alias buat orang-orang yang biasanya baru masuk kerja kan. Ya bisa lah. Asal jangan keseringan nongkrong aja. Gak apa-apa. Nongkrongnya pakai duit perusahaan alias meeting. Oh iya itu jalan Iya, tikusnya ya iya, guys. iya, Buat yang kerja di korporat tuh. Iya. Tapi kan biasanya yang apa tuh ada tren di sosial media juga kalau anak magang atau mungkin anak yang fresh graduate masuk ke perusahaan itu justru lebih fancy Oh yang sekarang iya benar. daripada Ya tadi anak pegawai. magang kita gimana semuanya gayanya guys. Tapi itu fresh grade enggak deh. Yang magang. Yang magang ya. Yang fresh grade udah beda kayaknya. Iya. Dia sepertinya sudah menemui realita ketika pas magang ya. Kalau magang kan duit masih dari Sehingga orang langsung tua. tuh. adjustment. Iya. Langsung adjustment. Kalau magang mah masih Kalau kayak magang wah, masih iyalah Iya. masih Papa edan ai. lah. Iya. Papa ai. Masih tinggal di rumah ortu paling Iya kan. betul. Ketika udah lulus mungkin disuruh keluar sama ortunya. Lu cari kerja sono kata. Oke, selain dari Mas Angga, kita juga akan ngobrol bareng sama ekonom dari Selios, Direktur Selios yaitu Mas Bima Yudhistira. Kita akan ngobrol bareng sama beliau untuk tanya gimana nih pendapat ekonom tentang 6,5% ini. Yang pertanyaan yang paling gue ajukan adalah 6,5% ini angka politik atau angka wajar gitu ya? Iya. Dari mana ya angka 6,5% itu keluar? Benar. ya, Mengingat tadi sebetulnya. Mas Angga bilang 6,5% itu cukup tinggi gitu dibanding yang sebelum-sebelumnya. Iya. Kita langsung sapa Mas Bima. Selamat sore. Halo Mas Iya, Bima. selamat sore semua. Selamat sore Mas Bima. Halo Mas Bima, udah lama gak Halo, ketemu Mas. kita. Di tengah-tengah kesibukannya. Iya, apa kabar Mas Bima? Mas Bima nih sibuk banget loh sekarang. Oh enggak lah, banyak anggurnya. Oh, bohong Nggak mungkin, nggak banget. mungkin. Bohong banget terlihat itu dari penampakan fisiknya ya, semakin banyak pikirannya memang. Mas Bima, itu pertanyaan saya pertama tadi 6,5% menurut Mas Bima sebagai seorang ekonom dari kacamata ekonom, angka yang politis atau memang sudah sewajarnya segitu bahkan lebih tinggi gitu? Kayaknya angka politis karena kalau menghitung dengan aturan sebelum Cipta Kerja ya, itu kan ada PP 78, itu ketemunya 6,79%. Jadi bukan 6,5%. Bahkan Prabowo sebelumnya kan bilang usulan dari Menteri Tenaga Kerja 6%. Terus dia tambahkan 0,5% setelah ketemu dengan pemimpin buruh. Jadi artinya ini sangat politis, formulasinya juga nggak jelas. Kan harusnya kan dijelasin di formulasinya. Kemudian ini nggak pakai alfa lagi, pakai formulasi yang baru. Jadi sepertinya Pak Prabowo ingin terlihat populis, ingin terlihat dapat dukungan dari buruh, sehingga seolah-olah ya seperti judulnya teman-teman ini, oase di tengah PPN 12%. Jadi ya terima aja lah tahun depan PPN naik, terima aja lah tahun depan iuran BPJS Kesehatan naik, dan 8 kebijakan yang akan menekan kelas menengah, kelas pekerja tahun depan. Karena udah diberikan hadiah UMP 6,5%. Tapi ada kuncian lainnya tuh. Kuncian lainnya itu adalah nanti upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten kota itu ditentukan lewat Dewan Pengupahan. Itu bola liar tuh sebenarnya tuh. Nah itu dia. Jadi begitu dia ngomong 6,5%, mungkin kalau bupatinya pro buruh itu 20% bisa kejadian, ada daerah yang seperti itu. Iya, atau misalkan ada bupati yang kasihan sama pengusaha tekstil atau padat karya karena mungkin wilayahnya besar itu UMP-nya bisa jadi naiknya cuma 3%. Jadi pertarungannya nanti akan ada di level-level Dewan Pengupahan tiap daerah. Di daerah ya. Jadi long way to go sebenarnya ya Mas.
untuk sampai akhirnya penaikan ini betul-betul terjadi gitu? Ya, Mas Bima, kayaknya Mas Bima belum dengar. Nggak kedengeran. Sorry, Kedengeran? suaranya. Ya, Ya. masih panjang jalannya menuju ke realisasi nanti 6,5% ini bakal jadi kayak apa gitu di daerah. Itu Mas Bima. Ya masih cukup panjang ya. Karena momentumnya pilkada juga. Itu juga akan jadi beberapa studi itu menunjukkan ya bahwa upah minimum itu lebih banyak sisi politisnya dibandingkan dari sisi hitung-hitungan. Mau pakai KHL, siapa sih yang ngukur kebutuhan hidup layak? Itu juga kalau nggak lembaga independen kan diintervensi pengusaha, diintervensi lebih dominan kekuatan serikat pekerja. Jadi kasus di Bekasi, Cikarang, Tangerang yang dulu pernah naik nyampe 14% upah minimum, itu lebih didukung oleh bupati yang ada kontrak politik dengan serikat pekerja. Jadi kira-kira begini, saya dukung pilkada menang, tapi nanti imbal hasilnya adalah upahnya akan naik lebih tinggi daripada provinsi atau kabupaten lainnya. Itu jadi teori di Indonesia itu nggak berlaku hitung-hitungan teknokratis. Makanya begitu di lock pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dikalikan alfa itu jadi bubar tuh yang begitu. Padahal yang terjadi adalah negosiasi politik gitu. Nggak usah pakai alfa lagi berarti. Nah, tapi gini Mas, untuk 6,5 ini cukup mengkompensasi nggak sih untuk kenaikan-kenaikan yang akan terjadi tahun depan? Kan banyak banget tuh. Sementara kita naiknya cuma 1. Yang lain ada 8 tuh pada naik semua. Itu gimana tuh Mas? Nah, kita kemarin simulasiin tuh. Contohnya begini nih, DKI Jakarta kan naiknya berapa? 300.000 lah ya, gara-gara 6,5% ini per bulan. Nah, padahal kalau orang punya gaji 5 juta, itu kena PPN 12%, dampaknya itu bukan cuman selisih 1% ya. Dari tapi kita juga tambahin dari sisi inflasi turunannya. Itu ternyata ada tambahan pengeluaran buat pekerja itu yang gajinya 5 juta itu per bulan karena PPN itu Rp350.000. Tekor dong. Ya jadi artinya tetap aja itu baru ngomong PPN yang 8 belum yang lain. Belum yang lain ya. Jadi artinya 6,5% aja sebenarnya kalau memang Pak Prabowo semangat melakukan perlindungan pekerja itu nggak ketemu tuh dengan beban-beban yang tahun depan itu nggak bisa dikompensasi dengan 6,5%. Oke, sama mungkin ini Mas satu lagi, ketika kenaikannya terlalu tinggi, katakanlah ini kan lumayan tinggi ya dibanding yang sebelum-sebelumnya kan biasanya cuma 3, 4 gitu. Nah ini kan berarti pengusaha juga kena suffer lah lumayan gitu kan, mereka kena imbasnya. Nah apakah nggak itu malah jadi buruk buat buruh karena kalau pengusaha juga nggak kuat, ujung-ujungnya kan bisa ada PHK juga. Dan akhirnya yang kena ya buruh-buruh juga gitu. Itu ada arah ke sana nggak sih Mas? Nah, yang pertama pengusaha kan udah dapat banyak. Tuh. Tahun depan ada tax amnesty, PPh badan turun dari 20%. Udah dapat banyak pengusaha, ya kan? Yang dikurang, yang ditambah bebannya ini kan kelas menengah ke bawah nih ceritanya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, justru pengusaha di retail, pengusaha makanan minuman, bahkan yang jualan baju, tapi jualan bajunya domestik ya. Nah ini dengan catatan memang pengawasan impornya diperketat. Itu akan untung tuh. Pengusaha ini surplus usahanya tuh besar banget kalau upah minimumnya naik. Jadi ada buku judulnya ini, Mitos Upah Minimum. Itu yang nulis David Carr tuh, peraih Nobel Ekonomi 2021. Dia bilang begini, studi saya ini sampai dapat Nobel itu bilang bahwa daerah dengan upah minimum yang lebih baik itu akan menyerap tenaga kerja lebih banyak, bukan PHK yang terjadi. Oh gitu. Karena logis ini, nah ini nggak disampaikan biasanya sama pengusaha dan asosiasi usaha nih. Biasanya disampaikan, wah ini akan terjadi layoff dan lain. Layoff yang terjadi hari ini, PHK sampai ada tekstil banyak yang gulung tikar, itu karena upah realnya, terutama sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu terlalu kecil. Jadi daya beli masyarakat untuk beli barangnya si pengusaha itu juga rendah. Jadi ini ada semacam apa ya logika yang agak kebalik gitu dari sisi pengusahanya misalnya. Jadi harus pengusaha tuh happy asalkan nanti soal sektoral kan bisa diobrolin tergantung kemampuan tiap-tiap perusahaan. Tapi
yang umumnya itu seneng harusnya. Karena buruh itu begitu dia upahnya naik, dia langsung beliin baju buat anaknya. Artinya Pengusaha, ekonomi akan berjalan gitu ya. Nah, pengusaha itu studinya kalau dikasih insentif, apalagi nggak tepat sasaran, uangnya nggak di sini, uangnya di Swiss. Jadi gitu aja tuh gampang itu. Makanya berulang-ulang ya Mas ya, pengampunannya ya. Nggak mungkin buruh nyimpen aset untuk beli apartemen di Singapura, di Swiss kan. Maksudnya logiknya dia langsung belanjakan. I see. Upah yang naik itu balik lagi ke ekonomi lokal. Mas Bima, tapi kenapa setiap kali ada pengumuman UMP, kemudian angkanya lebih tinggi misalnya atau mendekati tuntutan buruh gitu, selalu kerap kali kita dengar sentimennya tuh pengusaha kayak kurang setuju gitu atau terlalu berat gitu angkanya, apalagi walaupun sekarang dengan berbagai macam latar belakang ya yang bilang ekonomi juga masih baru pulih dan segala macam. Kenapa sentimennya justru itu yang kita dapatkan di dalam negeri? Satu, biasanya ngobrolnya soal produktivitas. Jadi yang menarik itu buruh Indonesia jangan menuntut kenaikan upah terlalu tinggi karena produktivitasnya rendah. Nah, padahal kalau kita kaitkan dengan Vietnam misalnya, berdasarkan data ILO, produktivitas pekerja Indonesia per jamnya itu lebih tinggi daripada Vietnam. Oh ya? Tapi yang terjadi banyak relokasi, terutama dari China, Amerika, itu suka Vietnam. Nah, setelah dicari tahu, ini bukan masalah di pekerjanya. Kalau memang ada masalah skill ya, nuntut mulu sih skill dan lain-lain. Ingat, kita tuh skillnya begini karena didikan pemerintah loh. Wajib belajar, kemudian masuk ke sekolah vokasi, balai latihan pekerja, itu sebagian punya pemerintah. Jadi kalau ada yang bilang buruh nggak usah nuntut upah tinggi-tinggi, produktivitasnya jelek, balikin lagi aja, ini salah. Satu, salah pemerintah. Kedua, training di perusahaannya gimana? Ya kan? Nah, ini kan kita skillnya dibilang rendah begini kan kegagalan produk pendidikan. Kan? Nah itu. Kemudian ketika dicari tahu lebih dalam kenapa Vietnam, kenapa Thailand, jawabannya adalah I-Core. Jadi I-Core Incremental Capital Output Ratio ini mengukur efisiensi investasi. Gampangnya gini deh, Vietnam korupsi nggak? Indeks korupsinya tinggi. Tapi di Indonesia itu terjadi desentralisasi korupsi. Pusing pengusaha karena dia harus bayar perizinan, bayar sini, bayar sana dan lain-lain. Punglinya juga tinggi. Truk baru keluar dari pabrik itu udah kena pungli dan lain-lain, biaya keamanan dan lain-lain. Itu yang membuat kita nggak compete. Kedua adalah pengusaha di Indonesia sedikit menyisihkan keuntungan untuk investasi teknologi dan mesin. Jadi kalau rame-rame industri 4.0, coba tunjukkan mana sekarang pabrik di Indonesia yang benar-benar industri 4.0. Pabrik ya, bukan gitu. Hampir nggak ada. Jadi produktivitas rendah itu jangan kemudian langsung nyalahkan buruh yang nuntut upahnya tinggi, nggak berbanding produktivitas, tapi juga melihat faktor fundamentalnya ada di mana, korupsi, birokrasi diganti. Bahkan yang paling parah nih, beberapa udah pusing dan nyerah karena melihat aturan impor misalnya. Itu dalam 5 bulan itu keluar 3 peraturan Menteri Perdagangan soal pengawasan impor. Coba kita flashback lagi bagi yang mau berbisnis di Indonesia. Yang memang faktanya bahan bakunya sebagian masih impor. Itu pusing. Ya view-nya bikin pabrik 10 tahun, 15 tahun. Dalam 5 bulan aturan ganti 3 kali. Itu kemudian nyalahkan produktivitas rendah, daya saing rendah. Itu kepada kesalahan pekerja. Mana dulu nih. Jadi pekerja paling pintar di Jepang yang produktivitas per jamnya tinggi bawa ke Indonesia. Masukin dia ke pabrik tekstil, pabrik pakaian jadi. Kita lihat, bener nggak output per jamnya bisa sama kayak di Jepang? Gitu. Alright. Jadi lingkungan juga mempengaruhi banget ya gitu. Pada akhirnya. Dan juga Mas Bima mau konfirmasi lagi, berarti dengan catatan kenaikan UMP sebesar 6,5% ini yang saat ini diwanti-wanti pengusaha akan bisa memberikan potensi adanya goncangan lebih lanjut untuk perusahaan-perusahaan gitu, Mas Bima merasa itu justru tidak akan terjadi dengan angka 6,5% ini? Ya, ini dengan catatan pemerintah membatalkan ya 10 kebijakan yang memberatkan tadi. Jadi jangan saling adverse effect atau saling meniadakan efeknya. Jadi di satu sisi upah minimum 6,5%,
Terus di satu sisi yang lain kenaikan beban-beban itu akan naikin inflasi, pengeluaran. Itu nggak bisa dikompensasi dengan kenaikan 6,5%, nggak cukup. Jadi ini juga harus penting dibatalkan. Kalau nggak hanya 6,5% tadi hitung-hitungannya nggak ketemu gitu. Lu tetap secara real tidak terjadi kenaikan disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan. Nah itu. Gitu. Jadi OASA masih tanda tanya ya. OASA ya, tadi. Tapi gini Mas, sedikit lagi nih, kalau mau ngasih OASA tuh gampang sebenarnya. Nah ya kan. Jadi setahun itu pemerintah tuh punya belanja perpajakan atau insentif pajak tuh 400 triliun. 80 triliunnya itu untuk industri pengolahan. Yang pertanyaan, uang 80 triliun ini kan harusnya masuk kantong pemerintah. Tapi hilang begitu aja karena jadi insentif kan. Itu kok nggak bisa balik lagi jadi serapan tenaga kerja, daya beli naik. Berarti ada yang salah soal bagi-bagi insentif pajak ini. Itu yang dilurusin tuh. Udah dorong industri luar biasa besar. Mereka nggak akan komplain kalau dapat insentif tepat sasaran. Mereka nggak akan komplain soal UMP 6,5%. I see. Ya, insentifnya nggak jelas. Tidak terlihat outputnya yang baiknya ya. Oke deh, terima kasih banyak Mas Bima untuk ngobrol-ngobrolnya. Lain kali kita ngobrol lagi dan mudah-mudahan Mas Bima bisa selalu sedia ya menemani kita bersama di sini. Terima kasih banyak Mas. Salam sehat. Selamat sore. Selamat sore Mas. Selamat sore. Gimana tuh Mas Angga? Bener gak sih? Menarik juga tadi yang dibilang Mas Bima. Kalau insentif-insentif yang udah digoyur sama pemerintah selama ini tuh tidak terlihat jelas gitu ininya, manfaatnya buat masyarakat. Yang lebih menarik tadi yang itu, yang ternyata masih ketutup sama kenaikan-kenaikan yang lain. Oh iya tentu. Berat sebelah lah ya. Sebenarnya jadi seperti ilusi. Ilusi aja kita dapat sesuatu, tapi kita digebukin di dari belakang juga gitu. banyak yang udah mau nyerang ya. Dapetin 1, gebukin belakang 8 gitu kan. Ya, makanya kita lihatlah nanti pada kenyataannya gimana gitu. Apalagi dengan target pemerintah yang pertumbuhan 8% itu berat lah. Tapi menarik juga ya ketika ini harus dikembalikan lagi atau masih ada proses lainnya yaitu ke level daerah gitu. Itu tadi makanya yang gue bilang tadi kan, nanti daerah masih harus ngitung-ngitung. Kemungkinan pasti beda-beda dan ada faktor politis yang besar juga ternyata kan. Faktor politis itu udah ngilangin hitungannya tadi. Kata Mas Bima juga udah nggak usah ngitung, lu temenan sama gue naikin sekian. Tapi akhirnya angka 6,5% itu hanya jadi acuan, ujung-ujungnya percuma juga dong karena kan pemerintah daerah juga bisa menentukan sendiri gitu mau 2% atau asal tembak karena ternyata memang bukan daerah yang banyak. Sesuai sama inflasi dan PE daerah masing-masing juga pada akhirnya kan. Ada datanya. Karena ada makanya setiap kali upah minimum itu yang paling naik paling kencang adalah daerah-daerah industri. Daerah industri. Bekasi, Karawang. Karawang, Purwakarta. Mereka PE-nya tinggi. Gede. Betul. Semangat teman-teman di Yogyakarta. Ya, itu paling kasihan sih Jawa Tengah. Wah iya lagi. Gitu. Produktivitas tinggi loh padahal mereka itu. Banyak juga pabrik Jawa Tengah. Iya, pariwisatanya sih menurut gua harus lebih dikencangin karena betul. Sumber utama tuh buat mereka. Tadi sempat untuk pindah ke Yogyakarta untuk masa tua aja ya. Karena di sana kayaknya sangat nggak secepat Jakarta pace-nya, jadi tapi lu udah tua emang masih sama kayak sekarang, masih lama loh, bisa jadi udah berubah loh. Insya Allah. Barangkali nanti delman di sana kudanya elektronik gimana? Udah pakai GPS langsung dari atas. Ini listrik. Ini ada pertanyaan guys dari apa tuh? Detikers. Bisa nggak sih ini cuma buat ngedorong daya beli masyarakat yang turun gitu 6,5% tadi? Bisa juga, tapi kan belum terjadi. Itu tadi kata Mas Angga di belakangnya banyak yang mau ngejar juga. Iya, terjadinya masih tahun depan dan tahun depan juga ada kenaikan pajak dan lain-lain. Tadi gue sempat mention sama Mbak Sheryl di investasiku, kita tuh ada beberapa pungutan dari pemerintah yang lain yang juga siap ngejar kita. Kayak program asuransi wajib kendaraan bermotor, Tampera yang katanya juga akan mau dilaksanakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dana pensiun wajib, cukai minuman berpemanis, dan lain-lain. Makanya kita lihatlah gimana ininya tahun depan. Baru ketahuan realnya nanti. Kan semua orang masih ngitung-ngitung doang nih, ada yang ngitung begini, ada yang ngitung begitu. Realnya seperti apa ya kita harus tunggu sih. Di saat seperti inilah tahun depan kita harus menerapkan Marie Kondo lagi. Nah, mulai frugal living. Frugal living lagi.
Ya. Cluttering itu kan Decluttering. bisa jadi ada nemu barang-barang lama yang belum kepake, Betul. yang udah nggak kepake lagi, terus dijual lagi jadi pemasukan buat Bisa. kita. Kayak lebih ke pola pikir memisahkan mana butuh dan keinginan gitu. Tapi tetap berhemat nggak cukup. Tetap Iya. harus pemasukan harus nambah. Pemasukannya harus ditambah nih. Iya, kalau Apalagi nggak daya di beli Jakarta masih ya. gini-gini aja. Mhm. Pertumbuhan 8% bisa jadi nggak tercapai. Ada ide bisnis gak buat tahun depan? Apa? Bisnis. Nah, enggak, infoloker. Waduh. bisnis. Ada ini ya. Ini kalau infoloker. Nanti kita yang spill di nanya sesi kayak berikutnya lah. infoloker. Hah? Spill di sesi berikutnya. Oh, spill sesi Panjang berikutnya ini. ya. Kreatif Bisnis. industri untuk para kaum buruh gitu ya. Side. Oh, Oh, subscribe. subscribe. Lo kira lo Martin Ya Pas. udah. Ide bisnisnya itu aja, joget di TikTok aja. Waduh. Tiruin dong, Mas. Gimana? Biar kebayang kita. Gimana sih? Ntar tunggu nasi habis. Beras habis. Beras habis. Wah, beras habis habis. jogetin. TikTok aja. Iya, iya, Tapi tahun iya. depan mungkin ya kalau bisnis makanan mah tetap rame lah. Bisnis makanan itu selama pandemi juga malah tumbuh kan. Atau jangan-jangan Masih rame kayaknya. karena kita jadi banyak ngomongin ya tahun depan berarti akhirnya juga di platform yang bisa dikasih gift aja. Kan waktu itu juga sempat ada isu mau influencer mau dikenakan pajak juga. Oh iya. kan? Itu harus dioptimalisasi Iya, sih iya. menurut gua. Iya, Ya, iya, itu iya. pajaknya juga harusnya lumayan gede lah. Mereka selama ini nggak bayar pajak. Yes. Ada mungkin pajak kalau kayak kontrak sama agensi, di agensinya udah dipotong tuh pajaknya. Betul. Ya, pajak pendapatannya dia belum kan. Benar. Ya dapatnya lumayan gede lagi. Dan masih banyak yang mangkir juga kayaknya. Betul. Terima kasih Mas Angga dari Detik Finance yang sudah mau Terima mampir kasih. ke sini. Kita nanti akan bahas lagi lah banyak hal yang akan jauh lebih menarik lagi setelah UMP disampaikan sama Pak Prabowo kemarin ya. Betul. Kita akan diskusi dulu kira-kira kita akan punya side job apa nih ya untuk memperbanyak ya yang masuk instead of yang keluar. Keluar, betul sekali. Jangan kemana-mana Detikers, Yes. kita abis ini masih akan jalan lagi ke daerah lainnya di Indonesia dan punya banyak amunisi yang menarik untuk kalian semua. Tetap di Detik Story. Ya cuma. Hore hore. Hore-hore.